Saat ibuku sekarat di kampung, suamiku justru asyik berfoya-foya dengan gundiknya memakai mobil muwaiku, dan 3 hari kemudian, ia kembali menemuiku dengan wajah hancur dan air mata histeris, memohon ampun. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Roda bus tua ini berdecit ngeri setiap kali sopir menginjak rem, seolah besi-besi di bawah sana sedang menjerit minta pensiun dini. Aku hanya bisa menghela napas panjang sambil membetulkan posisi duduk yang serba salah. Kursi bus ekonomi ini busanya sudah tipis, kalah tebal sama beda ibu-ibu di kursi depan yang wanginya bikin pusing kepala. Seharusnya aku bisa duduk nyaman di dalam mobil sedan empuk berpendingin udara, mendengarkan musik pelan, dan tidak perlu berdesak-desakan dengan ayam jago milik penumpang sebelah yang dari tadi menatapku curiga. Tapi kenyataan memang sering tidak seindah rencana, apalagi kalau punya suami yang alasannya lebih banyak daripada jumlah lubang di jalanan aspal ini. Aku melirik jam tangan murah yang melingkar di pergelangan. Jarumnya bergerak lambat sekali, seakan ikut mengejek betapa lambatnya perjalanan menuju kampung halamanku. Pikiran tentang ibu di kampung terus menghantui kepalaku, lebih menakutkan daripada film horor manapun yang pernah kutonton. Kabar dari bibi tadi pagi benar-benar seperti petir di siang bolong yang cerah. Ibu jatuh di kamar mandi, tidak sadarkan diri, dan sekarang napasnya sudah satu-satu. Rasanya jantungku mau copot saat mendengar suara bibi yang gemetar di telepon. Tanpa pikir panjang, aku langsung berkemas. Baju seadanya kumasukkan ke dalam tas jinjing, tidak peduli apakah warnanya serasi atau tidak. Yang penting aku harus pulang sekarang juga. Aku butuh melihat wajah teduh itu, memegang tangannya yang kasar karena terlalu rajin bekerja di ladang, dan membisikkan kalau anak perempuannya sudah datang. Masalahnya, aku harus menempuh perjalanan 7 jam ini sendirian seperti pendekar kesepian. Suamiku tercinta, Mas Dharma, menolak mentah-mentah untuk ikut. Alasannya selalu sama dan terdengar sangat meyakinkan bagi orang yang belum mengenalnya luar dalam. Pekerjaan. Katanya, hari ini ada pertemuan penting dengan rekan bisnis besar yang akan menentukan nasib perusahaan ke depan. Padahal setahuku, perusahaan perkebunan warisan almarhum ayah yang dikelolanya sedang dalam masa tenang, tidak ada panen raya, tidak ada sengketa tanah. Tapi Mas Dharma bersikeras dengan wajah serius yang dibuat-buat, mengatakan kalau dia tidak bisa meninggalkan kota Barang sehari saja. Lucunya, dia juga beralasan kalau mobil sedan kami tidak bisa dipakai untuk perjalanan jauh ke kampung. Katanya ban mobilnya sedang bermasalah, remnya kurang pakem, dan dia takut kalau dipaksa jalan di jalanan berbatu nanti malah rusak parah. Padahal baru minggu lalu aku melihat tagihan bengkel resmi yang nominalnya bisa buat beli motor baru. Mobil itu seharusnya dalam kondisi prima, siap melibas jalanan apa saja. Tapi ya sudahlah, aku terlalu panik memikirkan ibu sampai tidak punya tenaga untuk berdebat. Akhirnya, aku mengalah. Aku membiarkan Mas Dharma tetap di kota dengan mobil mewah itu. Sementara aku berlari ke terminal bus mengejar keberangkatan paling pagi. Mungkin ada hikmahnya juga aku naik bus umum begini. Aku jadi bisa melihat pemandangan asli kehidupan yang selama ini terhalang kaca jendela mobil yang gelap. Di sampingku, bapak tua pemilik ayam jago itu mulai tertidur. Kepalanya manggut-manggut mengikuti irama guncangan bus. Sesekali kepalanya hampir mendarat di bahuku, tapi dengan gerakan refleks ala ninja, aku berhasil menghindar. Kasihan juga kalau dia bangun dan kaget karena bersandar di bahu orang asing yang sedang menahan tangis. Penumpang lain sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang makan kuaci, ada yang menyusui anak, ada juga yang mabuk darat sambil memegang kantong plastik hitam dengan wajah pucat pasi. Suasana yang kacau tapi jujur. Tidak ada kepalsuan di sini. Beda jauh dengan senyum manis Mas Dharma saat mengantarku sampai pagar rumah tadi pagi. Ingatan tentang perpisahan tadi pagi membuat dadaku terasa sesak. Mas Dharma bahkan tidak memelukku erat layaknya suami yang melepas istrinya pergi menengok mertua yang sekarat. Dia hanya mencium pipiku sekilas. Itu pun matanya sibuk melirik jam tangan dan ponselnya. Hati-hati ya, Dik. Nanti kalau urusan Mas sudah beres,
Mas langsung menyusul. Katanya dengan nada yang terdengar seperti hafalan. Aku hanya mengangguk, berusaha percaya. Meski hati kecilku berteriak ada yang tidak beres. Bagaimana bisa seorang menantu tidak panik mendengar ibu mertuanya koma? Ibu yang dulu membela Mas Dharma mati-matian saat keluarga besarku menolak lamarannya karena dia pengangguran. Ibu yang memberikan modal usaha agar Mas Dharma bisa punya harga diri di mata orang lain. Bus tiba-tiba mengerem mendadak untuk menghindari lubang menganga di tengah jalan, membuat lamunanku buyar seketika. Penumpang di belakang berteriak memaki sopir dengan kata-kata mutiara khas jalanan. Sementara si sopir hanya tertawa santai sambil mengepulkan asap rokok kreteknya. "Sabar, Bu. Orang sabar kuburannya lebar," teriak sopir itu membalas, membuat suasana tegang sedikit mencair menjadi gelak tawa. Aku pun ikut tersenyum tipis, meski hati ini rasanya perih. Orang-orang ini, dengan segala kesederhanaan dan kesulitan hidup mereka, masih bisa tertawa. Sementara aku punya uang. Punya kebun sawit warisan ayah, punya suami gagah, tapi rasanya kosong melompong. Jalanan mulai berubah. Dari aspal mulus perkotaan menjadi jalanan berkelok membelah bukit. Pemandangan gedung bertingkat berganti dengan hamparan sawah hijau dan hutan jati yang meranggas. Udara yang masuk dari jendela bus yang terbuka terasa lebih segar, meski bercampur debu jalanan. Ini wangi kampung halaman. Wangi tanah basah, wangi jerami bakar, dan wangi kenangan masa kecil. Dulu, aku dan ibu sering berjalan kaki menyusuri jalan ini sepulang dari pasar, membawa belanjaan sambil bercerita tentang apa saja. Ibu adalah pendengar terbaik. Dia tidak pernah menghakimi, hanya mendengarkan lalu memberikan nasihat pendek yang selalu tepat sasaran. Sekarang, wanita tangguh itu sedang berbaring tak berdaya menunggu kedatanganku. Ponselku bergetar di saku gamis. Dengan cepat aku merogohnya, berharap itu pesan dari Mas Dharma yang menanyakan kabarku atau sekadar bilang dia sudah rindu. Tapi harapan tinggallah harapan. Yang muncul di layar hanyalah pesan operator yang menawarkan paket data murah. Aku membuka aplikasi pesan hijau, melihat status terakhir Mas Dharma. Online. Dia sedang aktif, tapi tidak mengirim pesan padaku. Mungkin dia sedang sibuk membahas proyek miliaran itu dengan kliennya. Pikirku mencoba berprasangka baik. Atau mungkin dia sedang sibuk memilih menu makan siang di restoran mahal, sementara istrinya di sini menahan lapar karena tidak selera makan roti yang tadi kubeli di terminal. Aku mencoba memejamkan mata, membiarkan tubuhku terguncang-guncang mengikuti irama bus yang ugal-ugalan. Bayangan Mas Dharma kembali muncul. Mas Dharma itu orangnya pesolek. Dia tidak akan tahan naik bus seperti ini. Kalau ada debu sedikit saja menempel di kemeja bermereknya, dia pasti langsung ribut minta tisu basah. Kalau dia ikut pulang kampung, pasti sepanjang jalan dia akan mengeluh. Mengeluh panaslah, mengeluh jalan jeleklah, mengeluh sinyal susahlah. Mungkin Tuhan memang sengaja tidak mengizinkan dia ikut sekarang, supaya aku bisa fokus mengurus ibu tanpa harus mengurus bayi besar yang manja itu. Biarlah dia dengan dunianya yang wangi dan bersih. Aku akan kembali ke duniaku yang kotor tapi penuh cinta. 5 jam berlalu, bus akhirnya memasuki wilayah kabupaten tempat tinggalku. Jantungku berdegup kencang. Semakin dekat semakin takut. Takut kalau bendera kuning sudah terpasang di depan gang sebelum aku sampai. Aku meremas tasbih kecil yang kubawa. Mulutku tak henti-hentinya melafalkan doa. Ya Tuhan, tolong panjangkan umur ibu Barang sebentar saja. Izinkan aku meminta maaf karena sudah jarang pulang semenjak menikah dengan Mas Dharma. Izinkan aku membasuh kakinya sekali lagi. Rasa bersalah ini menumpuk di dada, menjadi batu besar yang menghimpit napas. Semenjak Mas Dharma memegang kendali usaha perkebunan, kami jadi jarang punya waktu. Mas Dharma selalu bilang kita harus fokus kembangkan bisnis, harus ekspansi, harus gaul dengan orang-orang kota. Dan aku, istri yang penurut ini, hanya diam saja menuruti ambisinya, sampai melupakan wanita tua yang sendirian menjaga rumah kenangan kami. Bus berhenti di terminal kecil yang becek sisa hujan semalam. Aku turun dengan kaki pegal-pegal. Langsung diserbu tukang ojek yang berebut menawarkan jasa. Ojek, Mbak. Ojek, Bu. Murah sampai tujuan.
teriak mereka bersahutan. Aku memilih Pak Ujang, tukang ojek langganan keluarga kami sejak dulu. Wajah Pak Ujang terlihat kaget melihatku. Loh, Neng Ratna? Kok sendirian? Suaminya mana? Mobilnya mana? Pertanyaan bertubi-tubi itu seperti menabur garam di atas luka. Aku hanya tersenyum kecut sambil naik ke boncengan motor bebeknya yang joknya sudah diperban lakban hitam. Mas Dharma sibuk. Pak, mobil dipakai kerja. Ayo cepat jalan. Pak, saya mau ketemu ibu. Jawabku singkat, memotong rasa ingin tahunya. Sepanjang perjalanan di atas motor, Pak Ujang bercerita kalau kondisi ibu memang sudah menurun sejak minggu lalu. Katanya, ibu sering duduk melamun di teras, memandangi foto pernikahan kami. Mendengar itu, air mataku tumpah juga. Angin sore yang menerpa wajah menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipi. Ternyata firasat seorang ibu tidak pernah salah. Mungkin ibu merindukanku. Atau mungkin ibu merasakan ada yang tidak beres dengan rumah tanggaku yang terlihat sempurna dari luar. Rumah tangga yang dibangun di atas pondasi harta warisan ibu, tapi kini seolah menjauhkan ibu dari anak kandungnya sendiri. Sampai di depan rumah panggung kayu berukir itu, suasana terasa hening dan mencekam. Beberapa tetangga terlihat duduk-duduk di balai bambu di halaman. Wajah mereka suram. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan nyaring. Begitu melihatku turun dari ojek, bibiku langsung berlari menyambut. Matanya sembab, hidungnya merah. Tanpa bicara apa-apa, bibi langsung memelukku erat. Tangisnya pecah di bahuku. Ratna, ibu, nak, ibu nungguin kamu terus. Isak bibi, kakiku rasanya lemah seperti jeli. Kalau tidak ditahan bibi mungkin aku sudah ambruk ke tanah. Aku menyeret langkah menaiki tangga rumah panggung. Aroma minyak angin dan kapur sirih langsung menyergap hidung. Aroma khas orang sakit tua yang selalu bikin hati ngilu. Di ruang tengah, di atas kasur kapuk yang digelar di lantai, tubuh ringkih itu terbaring. Ya Tuhan, itu ibu. Tubuhnya kurus sekali, tulang pipinya menonjol, kulitnya keriput dan pucat. Napasnya terdengar berat dan berbunyi, seperti ada beban berat yang menindih dadanya. Aku melempar tas begitu saja dan langsung bersimpuh di sampingnya. Ku genggam tangan dingin itu, ku cium berkali-kali. Bu, Ratna pulang. Bu, Ratna di sini. Bisikku di telinganya. Perlahan, mata yang terpejam itu bergerak sedikit, seolah merespon suaraku. Bibirnya yang kering bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya air mata yang menetes dari sudut matanya yang keruh. Hatiku hancur berkeping-keping melihat wanita terkuat dalam hidupku kini tak berdaya. Sambil memijat pelan lengan ibu, aku kembali teringat Mas Dharma. Seharusnya dia ada di sini. Seharusnya dia ikut memijat kaki ibu, membacakan doa, atau setidaknya menunjukkan rasa hormat pada mertuanya. Kemana perginya sopan santun yang dulu dia pamerkan saat melamar aku? Dulu dia rela hujan-hujanan membelikan martabak kesukaan ibu hanya untuk mengambil hati. Sekarang, saat dia sudah mendapatkan segalanya, ibu seolah menjadi orang asing yang tidak penting. Rasa marah mulai menyusup di antara rasa sedihku. Marah pada diriku yang bodoh memilih suami, marah pada Mas Dharma yang tega, dan marah pada keadaan yang memaksaku harus kuat sendirian. Aku mencoba menghubungi Mas Dharma lagi. Kali ini lewat panggilan telepon biasa. Terdengar nada sambung. Kali. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Masih sama. Pada percobaan ketiga, panggilanku ditolak. Tak lama kemudian masuk pesan singkat. Dik, Mas lagi presentasi. Jangan ditelepon dulu ya. Nanti buyar konsentrasinya. Salam buat ibu. Semoga cepat sembuh. Pesan yang dingin, singkat, dan tanpa emosi. Presentasi apa yang dilakukan sampai malam begini? Dan tegas sekali dia hanya titip salam lewat pesan singkat untuk orang yang sedang berjuang maut. Aku menatap layar ponsel dengan nanar. Ada sesuatu yang mengganjal di hati. Insting wanitaku mulai bicara, berbisik pelan tapi tajam. Benarkah dia sedang presentasi? Atau itu hanya alasan klise untuk menutupi sesuatu? Ah, Ratna, jangan suzon dulu, tegurku dalam hati.
Mungkin dia benar-benar sedang berjuang mencari nafkah agar kami bisa membiayai pengobatan ibu. Aku berusaha menepis pikiran buruk itu, kembali fokus pada ibu. Malam ini aku akan terjaga, menjaga satu-satunya harta berharga yang kumiliki di dunia ini. Suara jangkrik di luar sana bersahutan, seolah menyanyikan lagu sedih untuk menemani malam pertamaku di kampung halaman. Malam yang sunyi tanpa kehadiran suami. Malam yang menjadi awal dari terbukanya tabir kebusukan yang selama ini tertutup rapi. Di sudut ruangan, lemari jati tua milik ibu berdiri kokoh. Kaca cermin di pintunya memantulkan bayanganku yang kusut. Aku melihat sosok wanita yang lelah. Wanita yang terlalu banyak mengalah. Malam ini, di samping ibu yang sedang berjuang antara hidup dan mati, aku berjanji dalam hati. Kalau sampai terjadi sesuatu pada ibu dan Mas Dharma tidak juga muncul, aku tidak akan lagi menjadi Ratna yang penurut. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota sana. Tapi untuk sekarang, biarlah aku menjadi anak ibu dulu, melupakan sejenak peran sebagai istri dari suami yang entah berada di mana. Angin malam menyelinap masuk dari celah dinding papan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tapi tidak sedingin perasaanku saat mengingat pesan singkat Mas Dharma tadi. Ada badai yang sedang bersiap datang. Aku bisa merasakannya. Kalau ada kejuaraan dunia membuat alasan paling masuk akal, suamiku pasti sudah bawa pulang piala emas dan piagam penghargaan. Masih segar dalam ingatan kejadian tadi pagi sebelum aku berangkat ke terminal, saat matahari bahkan belum berani menampakkan diri sepenuhnya. Rumah kami yang biasanya tenang mendadak gaduh karena kepanikan luar biasa yang melandaku. Aku berlarian dari kamar ke ruang tengah memasukkan baju skenanya ke dalam tas. Sementara Mas Dharma duduk santai di meja makan sambil menyesap kopi hitamnya. Seolah-olah dunia sedang baik-baik saja dan tidak ada ibu mertua yang sedang sekarat di kejauhan sana. Dia bahkan sempat-sempatnya mengeluh kalau gulanya kurang sedikit. Padahal hatiku rasanya sudah pahit melebihi empedu. Saat aku memohon padanya dengan air mata bercucuran agar dia ikut pulang, Mas Dharma mengeluarkan jurus andalannya. Wajah prihatin yang dibuat-buat dan nada bicara yang tenang menghanyutkan. Dia memegang kedua bahuku, menatap mataku lekat-lekat, lalu mulai berceramah soal tanggung jawab. Katanya, hari ini adalah hari penentuan nasib perusahaan perkebunan kami. Ada pertemuan dengan pemodal besar dari ibu kota yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dibatalkan. Kalau dia tidak datang, katanya, kita bisa rugi miliaran rupiah dan ratusan karyawan kebun bisa kehilangan pekerjaan. Mendengar dia membawa-bawa nasib karyawan kecil, tentu saja hatiku luluh lantak. Dia tahu betul kelemahanku adalah rasa kasihan pada orang lain. Yang membuat hati ini teriris sebenarnya bukan soal dia tidak bisa ikut, melainkan soal kendaraan. Awalnya aku berniat membawa mobil sedan hitam kesayangan kami. Mobil itu nyaman, kursinya empuk, dan mesinnya halus. Sangat cocok untuk perjalanan jauh yang melelahkan, apalagi kalau nanti harus membawa ibu ke rumah sakit rujukan di kota. Tapi Mas Dharma dengan sigap langsung memotong niatku. Dia bilang, mobil itu harus dia pakai untuk menjemput rekanan bisnisnya. Alasannya sungguh luar biasa. Katanya wibawa seorang pengusaha dilihat dari apa yang dia kendarai. Kalau dia datang naik taksi daring, nanti dikira perusahaan kita sedang bangkrut. Dia butuh mobil itu sebagai simbol kesuksesan, sebagai topeng agar negosiasi berjalan lancar. Aku sempat protes kecil, mengingatkan kalau mobil itu dibeli pakai uang hasil panen kebun warisan bapakku. Jadi seharusnya aku punya hak pakai di saat darurat. Tapi Mas Dharma malah merajuk seperti anak kecil yang mainannya mau diambil. Dia bilang aku tidak mendukung karirnya, tidak peka situasi, dan mau menghancurkan citra suami sendiri. Ujung-ujungnya, aku yang merasa bersalah. Bodoh sekali memang. Akhirnya aku merelakan kunci mobil itu tetap di sakunya. Sementara aku harus memesan ojek daring ke terminal bus. Dia bahkan tidak mengantarku sampai ke terminal dengan alasan takut terlambat persiapan bahan rapat. Jadi, begitulah aku berakhir di kursi bus ekonomi yang keras ini, sementara suamiku meluncur nyaman dengan mobil mewah yang pendingin udaranya wangi melati. Pagi itu, sebelum aku naik ojek, aku sempat memperhatikan penampilan Mas Dharma yang tidak biasa. Dia mandi lebih lama dari biasanya, bersiul-siul kecil di kamar mandi. Pakaian yang dia pilih pun bukan setelan kerja biasa,
Tapi kemeja sutra halus warna biru muda yang baru kami beli bulan lalu, dipadu dengan celana bahan yang licin mengkilap. Rambutnya ditata rapi dengan minyak rambut yang baunya semerbak sampai ke teras tetangga. Sepatunya disemir sampai bisa buat ngaca. Waktu kutanya kenapa rapi sekali, dia cuma jawab singkat kalau rekan bisnisnya ini orang penting yang sangat memperhatikan penampilan. Aku yang sedang kalut tidak sempat berpikir macam-macam. Hanya mengangguk percaya dan memuji kalau dia terlihat gagah. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, dandanan itu terlalu berlebihan kalau cuma buat rapat bahas pupuk dan sawit. Janji manisnya saat melepas kepergianku juga terdengar seperti naskah sinetron yang sering diputar di televisi siang bolong. Dia bilang, pokoknya begitu tanda tangan kontrak selesai, Mas langsung tancap gas menyusul kamu, Dik. Paling lambat besok pagi Mas sudah sampai sana bantu kamu urus ibu. Kalimat itu diucapkan sambil mengelus kepalaku pelan. Tapi matanya tidak fokus menatapku. Matanya sibuk melirik layar ponsel yang terus berkedip di atas meja. Entah pesan dari siapa yang masuk pagi-pagi buta begitu. Mungkin dari asistennya. Atau mungkin dari rekanan bisnis yang katanya sangat penting itu. Bodohnya aku malah merasa tenang mendengar janji itu. Merasa punya suami yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Di kamar ibu yang remang-remang ini, aku kembali merenungi kejadian pagi tadi. Rasanya ada yang ganjil. Biasanya Mas Dharma itu paling malas kalau disuruh nyetir sendiri. Apalagi di jalanan ibu kota yang macetnya minta ampun. Dia selalu minta disupiri atau naik taksi biar bisa tidur di jalan. Tapi tadi pagi dia ngotot mau bawa mobil sendiri. Alasannya biar lebih leluasa bergerak kalau rapatnya pindah lokasi. Alasan yang masuk akal sih. Tapi kok rasanya seperti ada udang di balik batu. Ah, sudahlah. Mungkin aku cuma terlalu sensitif karena kurang tidur dan banyak pikiran. Tidak baik mencurigai suami yang sedang banting tulang mencari nafkah. Dosa hukumnya istri berburuk sangka tanpa bukti. Aku menatap wajah ibu yang pucat. Mencoba mengalihkan pikiran dari Mas Dharma. Dulu ibu pernah bilang, cari suami itu jangan cuma yang ganteng dan pintar ngomong. Tapi cari yang mau susah senang bareng. Waktu itu aku cuma tertawa. Karena saat itu aku sedang dimabuk asmara sama Mas Dharma yang gagah dan pandai merayu. Mas Dharma memang bukan orang kaya raya saat melamarku. Tapi dia punya ambisi yang besar. Ambisi itulah yang membuat ayah dan ibu akhirnya setuju. Berharap Mas Dharma bisa memajukan usaha keluarga. Dan memang terbukti, usaha kebun sawit kami berkembang pesat di tangannya. Cuma satu yang berubah, semakin sukses usahanya, semakin jauh rasanya jarak di antara kami. Dulu kami sering makan nasi bungkus berdua di pinggir kebun. Sekarang makan malam di rumah saja dia jarang sempat. Suara notifikasi di ponselku berbunyi lagi, membuyarkan lamunan. Aku buru-buru membukanya, berharap itu kabar dari Mas Dharma kalau dia sudah di jalan menyusulku. Ternyata bukan. Itu cuma pesan tagihan otomatis dari layanan internet rumah. Aku menghela napas kecewa. Sudah malam begini. Rapat macam apa yang belum selesai juga? Apakah rekan bisnisnya itu tidak punya rumah untuk pulang? Atau jangan-jangan Mas Dharma malah ketiduran di kantor karena kelelahan? Rasa cemas mulai bercampur dengan rasa kesal. Aku mencoba mengirim pesan lagi. Sekadar bertanya apakah dia sudah makan malam. Centang 2 abu-abu. Pesan tersampaikan tapi belum dibaca. Padahal tadi di bus statusnya sedang aktif. Di luar, suara burung hantu terdengar sayup-sayup, menambah suasana mistis malam di kampung. Aku merapatkan jaket tipis yang membalut tubuh. Dinginnya malam ini terasa berbeda. Dingin yang menusuk sampai ke ulu hati. Aku jadi teringat mobil sedan itu lagi. Mobil yang seharusnya membawa kami berdua pulang menjenguk ibu. Tapi malah dipakai Mas Dharma untuk mengejar gengsi semata. Entah kenapa, bayangan mobil itu terus berputar di kepalaku. Seolah mobil itu sedang berusaha memberitahuku sesuatu. Sesuatu yang belum kupahami sekarang. Mungkin besok, saat matahari terbit, semua teka-teki tentang sikap aneh Mas Dharma dan obsesinya pada mobil itu akan terjawab. Atau mungkin, jawaban itu akan datang lebih cepat dari yang kuduga. Dan lebih menyakitkan dari sekadar ban kempes di tengah jalan. Malam itu terasa sangat panjang dan dingin. Setiap denting jam dinding di ruang tengah bagaikan palu godam yang memukul pelan gendang telingaku.
Aku terjaga sepanjang malam, menggenggam erat tangan ibu yang dingin, sesekali membasuh keningnya dengan air hangat. Napas ibu semakin berat dan perlahan. Setiap tarikannya terasa seperti perjuangan terakhir seorang prajurit. Aku tahu, waktu kami tidak banyak lagi. Keadaan ini membuatku melupakan sejenak rasa kesal pada Mas Dharma. Fokusku hanya pada ibu. Aku hanya ingin memastikan wanita yang melahirkanku ini tidak pergi dalam kesendirian. Saat azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung desa, aku beranjak dari sisi ibu, mengambil wudhu, dan menggelar sajadah. Aku bersujud lama sekali, menangis diam-diam memohon belas kasihan Tuhan untuk ibu. Aku memohon agar ibu diberi kesembuhan, tapi kalau memang waktunya sudah tiba, aku memohon agar ibu dijemput dengan tenang dan damai. Aku juga tak lupa mendoakan Mas Dharma, agar dia dilancarkan rezekinya dan disadarkan hatinya untuk segera menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang menantu. Aku masih berusaha sekuat tenaga untuk berprasangka baik pada suamiku. Selesai salat, aku kembali duduk di samping ibu. Bibiku dan beberapa kerabat yang ikut menjaga di ruang sebelah sudah mulai terbangun. Mereka berbisik-bisik, membahas rencana kalau kami harus membawa ibu ke kota untuk perawatan yang lebih intensif. Tentu saja itu butuh biaya besar, tapi beruntung kami punya tabungan yang cukup dari hasil kebun. Aku mengangguk setuju dengan rencana itu. Kami akan menunggu kabar dokter di kota yang akan dihubungi Bibi, sambil mempersiapkan segala kemungkinan terburuk. Saat itulah ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan dari operator, tapi notifikasi dari aplikasi perbankan. Jantungku berdebar cepat. Kukira itu Mas Dharma yang mengirim uang untuk biaya pengobatan ibu. Dengan tangan gemetar, aku membuka notifikasi tersebut. Benar, itu notifikasi transaksi, tapi bukan transfer masuk, melainkan transaksi keluar dengan nominal yang lumayan besar. Mataku menyipit membaca detail transaksi itu. Pembayaran di toko perhiasan berlian mewah indah pada pukul 00.30. Tanganku langsung dingin. Tubuhku menegang. Pukul 12:30 malam, Mas Dharma bilang dia sedang rapat dengan pemodal. Tapi rapat macam apa yang sampai larut malam dan lokasinya berada di toko perhiasan? Presentasi apa yang mengharuskan dia membayar perhiasan dini hari? Kecurigaan yang kupendam sejak kemarin malam kini meledak di dalam dada. Rasa marah mengalahkan rasa lelahku. Aku buru-buru membuka riwayat transaksi lain. Ada lagi. Beberapa jam sebelumnya, pembayaran di penginapan Senja Pantai Lestari, dengan tagihan kamar 2 hari. Penginapan Senja Pantai Lestari. Aku ingat nama itu. Itu adalah resor bintang 5 yang terkenal dengan privasi dan kemewahannya. Lokasinya di kawasan pantai yang berjarak sekitar 5 jam dari ibu kota. Tempat yang terkenal sebagai lokasi honeymoon atau liburan romantis. Jauh sekali dari kantornya. Jauh sekali dari lokasi proyek yang katanya genting. Aku duduk terpaku di lantai kayu kamar ibu. Kedua notifikasi itu bagaikan 2 peluru panas yang menembus keyakinanku pada Mas Dharma. Semua alasannya kini runtuh seketika. Rapat besar, proyek genting, hingga mobil rusak. Itu semua kebohongan busuk. Di saat aku duduk di sini, berjuang menjaga nyawa ibuku di tengah bau obat dan ketakutan, suamiku justru bersenang-senang, membeli perhiasan, dan menginap di resor romantis. Tapi dengan siapa? Mas Dharma pergi sendirian. Tiba-tiba aku teringat pada salah satu teman lama di ibu kota. Dia sering mengirimiku tangkapan layar akun media sosial gosip di sana. Salah satunya pernah membahas seorang wanita muda yang belakangan sering terlihat bersama Mas Dharma di acara-acara sosial. Wanita yang kabarnya baru diangkat Mas Dharma sebagai asisten pribadinya. Dengan jari gemetar, aku mencari kontak temanku itu dan mengirimkan pesan singkat, meminta tolong dicarikan akun wanita bernama Wulan. Tidak perlu menunggu lama, temanku membalas dengan tautan menuju sebuah akun media sosial. Aku membuka tautan itu. Matahari baru terbit. Sinarnya memantul di layar ponselku, tapi yang kutemukan di sana justru kegelapan. Akun Wulan tidak digembok. Di bionya tertulis kalimat yang sok puitis. Hidup ini seperti pantai, nikmati saja ombaknya. Bersyukur selalu. Aku mulai menelusuri unggahan terbarunya.
Foto-foto selfie dengan latar belakang mobil mewah, makanan mahal, dan tas tangan bermerek. Dia memang cantik, muda, dan terlihat sangat bahagia. Aku mengklik lingkaran cerita yang berwarna merah di foto profilnya. Itulah yang membuat seluruh darahku mendidih dan ubun-ubunku terasa panas. Cerita pertama, ada video pendek yang memperlihatkan tangan Wulan sedang menyesap minuman dingin. Latar belakangnya adalah pemandangan laut biru yang memukau dari balkon sebuah kamar hotel. Itu pasti resor senja Pantai Lestari. Cerita kedua, sebuah foto dengan fokus pada sebuah kalung berlian baru yang melingkari leher jenjangnya. Kalung itu tampak mahal dan berkilauan. Persis seperti nominal transaksi di toko perhiasan berlian mewah indah. Cerita ketiga, video terakhir yang baru diunggah sekitar 3 jam lalu. Video itu berdurasi singkat, memperlihatkan Wulan sedang bersandar di dalam mobil. Bukan mobil biasa. Aku langsung mengenalinya. Itu sedan hitam kesayanganku. Jok kulitnya yang berwarna krem, gantungan kunci berbentuk labu yang dulu kubeli di pameran kerajinan tangan, hingga dashboard yang terbuat dari kayu mahoni pilihan. Semuanya persis. Kamera dalam video itu bergeser sedikit, menyorot ke arah setir. Di sana, terlihat tangan kekar seorang pria sedang memegang kemudi. Pria itu mengenakan jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan kirinya. Jam tangan yang kuberikan pada Mas Dharma di hari ulang tahunnya tahun lalu. Di bagian akhir video, Wulan tertawa sambil menyentuh bahu pria di sampingnya itu. Wajah pria itu memang tidak terekam penuh, hanya terlihat dari samping. Tapi aku tidak butuh rekaman penuh untuk mengenalinya. Gaya rambutnya, bentuk hidungnya yang mancung, dan cara dia tertawa. Itu Mas Dharma. Di video itu, Wulan menulis keterangan yang menusuk jantungku. Capek kerja, healing sebentar sama Mas sayang. Terima kasih sudah bawain mobil baru yang keren ini. Besok balik lagi ke rutinitas deh. Di akhir kalimat itu, dia menambahkan emoji hati berwarna merah dan ciuman. Seluruh ruangan seolah berputar. Tubuhku ambruk terduduk. Aku tidak menangis. Air mataku seolah mengering karena saking kagetnya. Ternyata selama ini Mas Dharma tidak rapat. Dia tidak berjuang demi perusahaan. Dia tidak memikirkan nasib karyawan. Dia hanya berselingkuh, bersenang-senang, dan menghabiskan uangku untuk wanita lain. Semua alasannya hanyalah skenario busuk untuk menipu istri bodohnya. Di kamar sebelah, ibu terbaring koma, berjuang melawan maut. Di waktu yang sama, anak menantunya sedang tertawa renyah bersama wanita simpanannya di atas mobil mewah yang kubeli. Itu bukan cuma pengkhianatan. Itu adalah penghinaan yang keji. Rasa sakit itu tiba-tiba berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Aku menghapus air mata yang baru saja menetes. Tidak ada gunanya meratapi nasib. Tangisan tidak akan membawa ibu kembali sehat. Dan tangisan juga tidak akan membuat Mas Dharma bertobat. Aku harus berpikir jernih. Aku bukan wanita bodoh yang hanya bisa merengek. Aku adalah anak dari ayah yang dulunya seorang pengusaha ulung. Aku tahu cara menghadapi serigala yang menyamar sebagai domba. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak akan membalas pesan Wulan. Aku tidak akan menelepon Mas Dharma untuk memaki-maki. Itu terlalu murahan, dan hanya akan memberinya kesempatan untuk berbohong lagi. Aku harus membalas pengkhianatan ini dengan cara yang elegan, terstruktur, dan paling menyakitkan bagi Dharma si pencinta harta dan gengsi. Aku mengambil ponselku lagi. Jari-jariku dengan cepat mengetik nomor telepon seseorang yang sangat kupercaya, yang dulunya sering mengurus segala urusan hukum dan aset ayah. Bukan nomor polisi, tapi nomor pengacara. Terdengar suara berat di ujung telepon. Selamat pagi, Ratna. Ada apa pagi ini? Aku menjawab dengan suara yang sangat tenang, teramat tenang, seolah aku sedang memesan makanan di restoran. Pak Broto, tolong bantu aku. Aku butuh segera mengurus 2 hal penting. Pertama, pembekuan semua akses keuangan yang terhubung dengan kartu tambahan atas nama Mas Dharma. Kedua, aku ingin membuat laporan kehilangan aset perusahaan berupa 1 unit mobil sedan hitam dengan nomor polisi yang akan kusampaikan sebentar lagi. Aku mau laporan itu masuk ke kepolisian resor terdekat dengan lokasi penginapan di pantai itu.
Ketenangan dalam suaraku membuat Pak Broto terdiam sejenak. Mungkin dia mengira aku sedang sakit atau berhalusinasi. Tapi aku mengulangi permintaanku sekali lagi dengan nada yang lebih tegas. Aku akan mengirimkan semua bukti transaksi, foto mobil, dan lokasi GPS mobil yang terpasang di ponselku. Aku mau dia belajar. Pak, belajar apa artinya tanggung jawab? Tolong urus ini secepatnya. Sebelum siang, aku mau semua aksesnya lumpuh total. Pak Broto akhirnya menyanggupi. Setelah menutup telepon, aku kembali menatap wajah ibu. Senyum kecil terukir di bibirku. Senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena rasa puas yang dingin. Bu, bisikku lirih di telinga ibu. Maafkan anakmu yang bodoh ini karena telah memilih lelaki yang salah. Tapi ibu tenang saja. Aku sudah tidak sendiri. Aku akan menyingkirkan parasit itu dari hidup kita. Biar ibu melihat sendiri. Anakmu sudah dewasa dan bisa melindungi dirinya. Aku janji, aku akan bersihkan semua ini. Rencana pembalasanku sudah dimulai. Bola salju kehancuran untuk Dharma sudah ku gelindingkan. Sekarang, tinggal menunggu salju itu berubah menjadi longsor besar yang menimbunnya. Pagi itu di kampung terasa hening, tapi di dalam hatiku, suasana sudah seperti ruang kendali operasi yang sibuk. Aku tidak lagi membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan atau kemarahan. Emosiku telah bertransformasi menjadi energi dingin yang terfokus. Setelah menghubungi Pak Broto, aku mulai membereskan urusan lain yang tak kalah penting. Ibu harus segera dibawa ke rumah sakit kota. Itu prioritas utama. Aku mengatur mobil sewaan yang lebih besar dan menghubungi beberapa kerabat yang tinggal di kota untuk meminta bantuan. Dalam kepalaku, semua berjalan sesuai jadwal, terpisah sempurna dari drama yang sedang kusiapkan untuk Mas Dharma. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan notifikasi transaksi keluar, melainkan pesan masuk dari Pak Broto. Isinya singkat, jelas, dan memuaskan. Semua kartu tambahan AN Dharma sudah diblokir permanen atas permintaan klien. Laporan polisi terkait penggelapan aset perusahaan, mobil sedan hitam, sudah masuk. Tim lapangan sedang berkoordinasi dengan polisi resor setempat. Perkiraan target akan diamankan dalam 1x24 jam ke depan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti musik merdu di telinga. Dharma si pencinta gengsi, yang hidupnya bergantung pada uang ekstra dan fasilitas mewah dariku, kini sudah dilucuti. Aku membayangkan adegan yang mungkin sedang terjadi di penginapan mewah itu. Pukul 10 pagi adalah waktu check-out standar. Dharma mungkin sedang bersiap untuk pergi. Mungkin masih tertawa renyah bersama Wulan sambil membahas rencana akhir pekan berikutnya. Mereka pasti akan mampir ke toko souvenir atau makan siang mewah sebelum kembali ke ibu kota. Saat Dharma mengeluarkan salah satu kartu saktinya, kartu yang biasa ia banggakan di depan teman-temannya karena punya batas penggunaan tak terbatas, dan mendapati kartu itu ditolak, pasti wajahnya langsung berubah pucat. Bayangan Dharma yang mendadak panik karena semua kartunya tidak berfungsi membuat sudut bibirku terangkat sedikit. Itu baru permulaan. Skakmat finansial. Sambil menunggu mobil sewaan datang, aku kembali duduk di samping ibu. Kuceritakan semua yang sudah kulakukan, tentu saja dengan bahasa yang halus, tanpa menyebutkan kata selingkuh atau polisi. Aku hanya bilang, "Bu, Ratna lagi membereskan urusan yang kotor. Ratna sedang membersihkan rumah kita dari sampah yang tidak berguna. Setelah ini, kita akan tenang, Bu, janji." Aku tahu ibu tidak merespons, tapi setidaknya dengan bicara, hatiku merasa lega. Aku tahu ibu tidak pernah mengajarkanku untuk membalas dendam. Tapi kali ini aku tidak menganggap ini sebagai dendam. Ini adalah keadilan. Ini adalah upaya terakhirku untuk melindungi diri dan harta ayah dari tangan orang yang tidak amanah. Tiba-tiba ponselku berdering nyaring. Nama Mas Dharma terpampang di layar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantung dan nada suaraku agar terdengar wajar. Ini adalah momen krusial untuk menguji seberapa jauh dia akan berbohong dan untuk memastikan ia tetap berada di jalur kehancuran yang sudah kusiapkan. Aku menggeser tombol hijau, membiarkan sedikit jeda agar dia merasa aku ragu-ragu untuk mengangkatnya.
Halo, Mas? Suaraku terdengar lembut, seolah aku adalah istri yang sangat perhatian dan naif. Di ujung sana, suara Dharma terdengar keras, terengah-engah, dan penuh frustrasi. Bukan suara orang yang baru selesai rapat besar atau check-out dari hotel dengan hati tenang. Dik, kamu di mana? Kenapa telepon Mas tidak diangkat? Kenapa kamu tidak membalas pesan Mas? Aku di kampung, Mas. Sedang di samping ibu. Jawabku datar. Ada apa, Mas? Kenapa suaramu seperti dikejar-kejar anjing? Dharma mendesis marah. Jangan bercanda, Dik. Kartu-kartu Mas kenapa diblokir semua? Mas baru mau bayar tagihan hotel dan itu ditolak. Bahkan kartu debit utama pun tidak bisa dipakai. Kamu yang menyuruh bank, kan? Nada suaranya penuh tuduhan, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Dia lebih fokus pada uang yang hilang daripada istrinya yang sedang berduka. Oh, ya ampun, Mas? Benarkah? Aku memasang nada pura-pura kaget dan panik. Aduh, itu pasti kesalahan bank, Mas. Kemarin aku memang baru saja melaporkan kehilangan kartu debit pribadiku. Mungkin sistem mereka error dan ikut memblokir kartu tambahanmu. Maaf ya, Mas. Aku sibuk sekali urus ibu sampai tidak sempat menghubungi bank lagi. Humor situasinya adalah, dia yang seharusnya berada di resor romantis sekarang malah panik kehabisan uang untuk bayar tagihan kamar dan perhiasan. Ironi yang cukup menggelitik. Dharma terdiam sejenak. Mungkin sedang mencoba mencerna alibiku yang terdengar masuk akal namun penuh jebakan. Jadi kamu tidak sengaja, Dik? Aduh, kenapa bisa begini sih? Cepat kamu telepon bank sekarang. Mas butuh uang tunai. Nanti Mas ditahan hotel gara-gara tidak bisa bayar tagihan. Kamu mau Mas malu? Malu? Kenapa harus malu, Mas? Tanyaku lembut. Katanya Mas sedang di kantor klien penting. Rapat besar. Kenapa jadi di hotel, Mas? Itu hotel mewah di pinggir pantai, kan? Sejak kapan rapat bisnis pindah ke sana? Kali ini, aku menyentilnya sedikit, membiarkan suaranya yang panik semakin kacau. Dharma langsung gagap. Itu hanya sebentar, Dik. Kliennya minta pindah lokasi rapat. Sambil makan siang, Mas kalian healing sebentar karena stres berat urus proyek. Ia mencoba berbohong lagi, dengan nada yang semakin terdengar seperti anak kecil ketahuan mencuri permen. Aku menghela napas panjang, pura-pura merasa kasihan. Ya sudah, Mas, jangan panik. Aku akan coba hubungi bank setelah aku urus ibu selesai. Sekarang ibu sedang kritis. Mas, aku tidak bisa tinggalkan ibu sendirian. Mas Dharma tunggu saja di sana. Ya, atau, kalau Mas memang sedang dekat dengan bank, Mas coba saja urus sendiri. Katanya Mas Dharma pintar negosiasi. Pasti bisa meyakinkan bank itu. Aku sengaja tidak memutus sambungan telepon, membiarkan dia mendengar suara napas ibu yang berat dan suara kerabat yang sedang mengaji pelan di latar belakang. Aku ingin dia merasakan tekanan moral yang mengerikan. Dharma terdiam. Kali ini suaranya terdengar sedikit lebih pelan, diselimuti rasa bersalah yang kentara. Ibu bagaimana, Dik? Ya sudah, Mas akan coba urus sendiri. Tapi kamu janji harus cepat bantu ya. Mas tidak punya uang sepeser pun di saku. Iya, Mas. Aku janji akan bantu. Tapi kamu janji juga, ya. Begitu urusanmu selesai, langsung ke sini. Ibu sangat butuh kamu, kataku, mengakhiri percakapan itu dengan manis, seolah aku adalah istri yang paling baik di dunia. Setelah sambungan terputus, aku tersenyum puas. Dia sudah panik, dia sudah sendirian, dan yang paling penting, dia sudah tertangkap basah di lokasi yang salah. Sekarang dia akan mencoba mencari jalan keluar dari masalah finansialnya, dan kemungkinan besar, dia akan tetap berada di sekitar mobilnya. Itu bagus, karena tim lapangan, Pak Broto akan segera menemukannya. Aku melirik ibu, mencium keningnya. Dharma akan segera datang, Bu. Tapi bukan karena dia mau menengok ibu, melainkan karena aku sudah menjebaknya. Setelah dia datang dan semua aibnya terbongkar, aku akan menceraikannya. Aku janji.
Langkah pertama sudah berhasil. Dharma si playboy kaya sudah menjadi Dharma si playboy miskin yang terdampar. Sekarang, tinggal menunggu babak kedua, penangkapan dan penghinaan di depan umum. Aku tahu ini kejam, tapi aku harus teguh. Demi ibu, demi harga diriku, demi ketenangan masa depanku. Langit siang di kampung halaman sudah mulai menghangat, tapi di kawasan pantai ratusan kilometer dari sini, suasana pasti sedang panas membara. Aku membayangkan Dharma yang kebingungan, mondar-mandir di lobi hotel sambil mencoba menelepon sana-sini, mengemis pinjaman uang kepada teman-temannya yang selama ini hanya diakrabi karena melihat fasilitas mewah yang dimilikinya. Tentu saja, tidak ada yang mau membantu. Teman-teman Dharma sangat mengerti risiko memberi pinjaman pada orang yang sedang di ujung tanduk. Mereka hanya akan menjadi penonton yang loyal dari drama kehancuran Dharma. Setelah percakapanku dengannya tadi, aku mengirimkan pesan lagi kepada Pak Broto. Aku meminta agar laporan pencurian mobil segera dinaikkan statusnya menjadi sangat mendesak, dan memberitahukan kalau Dharma masih berada di sekitar hotel, mencoba mencari uang tunai. Pak Broto membalas cepat. Ia memastikan tim dari kepolisian resor setempat sudah berada di posisi strategis, menunggu momen yang tepat. Aku tersenyum tipis. Sekarang, Dharma bukan hanya miskin, dia juga sedang diintai seperti buronan. Waktu bergerak perlahan, seolah ikut menikmati ketegangan yang sedang kurasakan. Aku menemani ibu dan memastikan semua persiapan keberangkatan berjalan lancar. Mobil ambulans swasta yang kami sewa sudah dalam perjalanan. Bibiku dan kerabat lain masih mengira aku sibuk mengurus kepindahan ibu, padahal sebetulnya aku sedang mengurus kepergian suamiku dari hidupku. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun tentang apa yang kulakukan, karena semakin sedikit yang tahu, semakin mulus rencana ini berjalan. Lagi pula, aku tidak butuh dukungan moral, aku hanya butuh keadilan. Sekitar pukul 2 siang, ponselku bergetar hebat. Itu bukan panggilan, melainkan pesan beruntun dari Pak Broto. Pesan pertama, target terpantau meninggalkan area hotel bersama Wulan, bergerak menuju jalan tol utama. Pesan kedua, target mengendarai mobil sendiri. Wulan di kursi penumpang. Penindakan akan dilakukan di gerbang tol untuk menghindari potensi bahaya di jalan raya. Aku berdiri tegak, napasku tertahan. Inilah dia, momen puncak dari sandiwara busuk Dharma. Dia pasti berhasil meyakinkan Wulan, entah dengan kebohongan apa lagi, untuk tetap menemaninya pulang, mungkin dengan janji akan mengurus uangnya segera setelah sampai di ibu kota. Wulan pasti juga kesal karena Dharma tidak bisa membayar tagihan, tapi si wanita simpanan itu pasti masih menganggap Dharma sebagai mesin uang yang sedang bermasalah sementara. Dia tidak tahu kalau mesin uang itu sudah dirusak oleh pemilik aslinya. Jantungku berdebar kencang, memompakan adrenalin yang membuat seluruh tubuhku waspada. 5 menit kemudian, ada pesan lagi dari Pak Broto. Kali ini hanya sebuah tautan berita daring dari portal berita lokal. Mobil sedan mewah disetop paksa di gerbang tol. Pengemudi diduga terlibat kasus penggelapan aset perusahaan. Aku membuka tautan itu. Meski beritanya masih sangat minim detail, foto yang terpampang di sana sudah sangat jelas. Mobil sedan hitamku terparkir di bahu jalan dengan dikepung 2 mobil patroli polisi. Ada kerumunan orang yang menonton. Dan yang paling penting, terlihat seorang pria sedang berdiri di samping mobil, kedua tangannya ditarik ke belakang oleh petugas, dan di sebelahnya, seorang wanita muda berambut panjang tampak histeris sambil menutupi wajah. Itu Dharma dan Wulan. Dia kena. Aku tidak bisa menahan senyum tipis yang terasa dingin di bibirku. Bukan senyum bahagia, tapi senyum kemenangan yang memuakkan. Dharma si playboy kaya, yang selalu bangga dengan mobil mewah dan penampilannya yang necis, kini berdiri di borgol di pinggir jalan tol, menjadi tontonan gratis para pengendara yang lewat. Harga dirinya, yang selama ini menjadi satu-satunya aset berharga baginya, kini hancur lebur di depan umum. Ponselku berdering lagi, kali ini dari nomor yang tidak kukenal. Aku ragu-ragu mengangkatnya, tapi instingku mengatakan itu penting. Halo. Ini aku, Restu, temanmu yang di kota. Ratna, kamu lihat berita? Video Dharma viral sekali.
Ada yang merekam saat dia diborgol. Wulan, si asistennya itu, malah histeris sambil teriak-teriak bilang Dharma penipu yang bawa mobil curian. Suara Restu terdengar panik dan heboh. Aku pura-pura kaget. Ya Tuhan, benarkah? Aku tidak tahu apa-apa. Restu, aku di kampung mengurus ibu. Mobil itu memang mobil perusahaan, dipakai Dharma untuk kerja. Mungkin ada salah paham administrasi. Salah paham bagaimana, Ratna? Wulan itu yang membuat semuanya jadi heboh. Dia merekam Dharma yang diborgol. Dia bilang di media sosial kalau dia cuma korban. Dia tidak tahu Dharma sudah punya istri dan itu mobil curian. Sekarang semua orang kota tahu aib ini. Ratna, suamimu ditangkap polisi karena selingkuh dan membawa mobil curian saat ibumu sekarat. Aku mendengarkan semua caci maki Restu tentang Dharma dengan tenang, membiarkan informasi itu meresap. Jadi, Wulan si wanita simpanan itu benar-benar mengkhianati Dharma di depan umum. Dia tidak hanya kabur, tapi juga menumbalkan Dharma demi menyelamatkan citra dirinya sendiri. Tentu saja, Dharma tidak menyangka akan mendapatkan penghinaan ganda seperti ini. Pukulan moral yang dahsyat. Aku menutup telepon dari Restu dengan janji akan mengurus semuanya di kota. Tentu saja janji palsu. Sekarang, aku tahu Dharma sudah berada di sel tahanan, sendirian, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa selingkuhan. Wulan si penghancur kini bertindak sebagai penyelamat dirinya sendiri, sementara Dharma terperosok dalam lumpur kehinaan. Saat ambulans sewaan berwarna putih akhirnya tiba di depan rumah panggungku, aku melangkah keluar dengan wajah tenang. Aku membimbing perawat untuk masuk dan membantu memindahkan ibu ke tandu dengan hati-hati. Aku melirik jam tanganku. Tidak ada pesan lagi dari Dharma. Dia sudah terlalu sibuk. Sibuk menjawab pertanyaan penyidik di kantor polisi. Sibuk meratapi nasib buruknya yang mendadak. Aku naik ke dalam mobil ambulans. Duduk di samping ibu yang terbaring lemah. Aku memegang tangan ibu, membisikkan kata-kata penuh janji. Bu, sebentar lagi kita akan sampai di kota. Ibu akan dapat perawatan terbaik. Dan Mas Dharma, dia juga sudah di kota. Bu, dia akan segera menemuiku. Jangan khawatir. Bu, semua sudah sesuai rencana. Aku tidak berbohong. Dharma memang sudah di kota. Dia berada di balik jeruji besi, menanti hukuman dari perbuatannya. Dan aku yakin, dia akan segera mencariku. Karena aku adalah satu-satunya kunci untuk kebebasannya. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa mencabut laporan itu. Aku akan menunggu Dharma datang, tapi kali ini, pertemuan kami bukan untuk drama air mata penuh maaf. Pertemuan kami adalah arena pertempuran terakhir. Dan aku harus memenangkan pertarungan itu untuk ibu dan untuk diriku sendiri. Malam ini, Dharma akan tidur di atas lantai semen yang dingin, jauh dari bantal sutra dan pendingin udara. Keadilan terasa manis, meski aku harus menukarnya dengan rasa sedih yang mendalam. Dinginnya lantai semen di kantor polisi pasti terasa seperti es bagi kulit Dharma yang terbiasa dimanjakan linen katun Mesir. Malam itu, di dalam sel tahanan yang lembab dan berbau apek, Dharma si playboy berkelas akhirnya mengenal rasa keputusasaan sejati. Aku bisa membayangkan betapa mengerikannya pengalaman itu bagi Dharma yang selalu menjunjung tinggi gengsi dan kebersihan. Tidak ada pendingin udara, tidak ada kopi Arabica kesukaan. Tidak ada pelayan yang siap membawakan handuk hangat. Yang ada hanyalah nyamuk-nyamuk nakal yang ikut berpesta menghisap darahnya. Dan bau keringat basi yang bercampur dengan bau pembersih lantai murahan. Itu adalah neraka kecil yang sangat pantas ia rasakan. Penangkapan mendadak di jalan tol pasti menjadi puncak dari segala penghinaan. Dharma pasti masih mencoba berteriak lantang, mengaku sebagai pengusaha terhormat, suami dari pemilik perusahaan besar, dan menuduh polisi salah tangkap. Namun, semua teriakannya pasti tenggelam oleh bunyi klik borgol yang dingin dan suara tegas petugas yang membacakan laporan kehilangan mobil dari pemilik aset yang sah, yaitu perusahaanku. Dharma pasti sangat yakin bahwa dia bisa lolos hanya dengan menyebut namaku. Dia pasti berpikir, Ratna paling cuma iseng, nanti juga ditarik laporannya. Keyakinan palsu itulah yang membuatku semakin muak dan bertekad untuk memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup.
Aku yakin, saat ia digiring masuk ke sel, semua barang-barang berharganya dilucuti. Jam tangan mahal pemberianku, dompet kulit buaya yang selalu dibanggakannya, cincin emasnya, bahkan tali sepatu dan ikat pinggangnya pun pasti diambil demi prosedur keamanan. Dalam sekejap, Dharma si pengusaha sukses yang wibawa telah berubah menjadi Dharma si tahanan yang ketakutan, tanpa identitas, tanpa uang, dan tanpa martabat. Tanpa semua simbol kekayaan itu, ia hanyalah seorang pria biasa yang terpaksa berbagi ruang sempit dengan para kriminal kecil lainnya. Pukulan terberat baginya pasti datang saat ia diizinkan melakukan panggilan telepon. Tentu saja, aku yakin nomor pertama yang ia hubungi adalah aku. Aku sudah mematikan ponselku sejak mobil ambulans membawa ibu ke rumah sakit kota, membiarkannya kebingungan. Aku tidak ingin dia tahu kalau aku sudah berada di kota. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang bisa menolongnya. Nomor kedua yang ia hubungi pasti Wulan. Dan disinilah humor gelap dari drama ini muncul. Wulan yang seharusnya menjadi pelipur lara, pasti malah menolaknya. Wulan tentu tidak mau menanggung nasib pria miskin yang baru saja ditangkap polisi karena kasus penggelapan. Wulan si wanita matre itu pasti sudah memblokir semua kontak Dharma dan sibuk mencuci tangan di media sosial, menyebar cerita palsu bahwa ia adalah korban penipuan ulung. Dharma pasti menyadari, wanita simpanannya itu lebih licik dan lebih cepat beradaptasi daripada dirinya. Wanita yang dulu memanggilnya, Mas Sayang, kini mungkin sedang menertawakannya dari balik layar ponsel. Pukulan ketiga datang dari kantornya sendiri. Aku sudah mewanti-wanti Pak Broto untuk mengirimkan surat pemberhentian kerja Dharma secara tidak hormat, dengan alasan penyalahgunaan aset perusahaan. Dharma pasti sempat menghubungi kantornya, berharap mendapat bantuan dari stafnya, tapi yang ia dapatkan malah kabar pemecatannya. Dharma si direktur perusahaan yang dulu ditakuti kini hanyalah mantan karyawan yang dipecat, tanpa pesangon, tanpa masa depan. Dia pasti baru sadar, selama ini posisinya aman hanya karena statusnya sebagai suamiku, bukan karena kompetensinya. Tanpa aku, dia tidak punya apa-apa. Malam itu, di dalam sel yang pengap, Dharma pasti tidak bisa tidur. Selain karena nyamuk dan udara dingin, ia juga pasti dihantui rasa lapar dan malu yang tak terkira. Bayangkan Dharma, yang terbiasa makan malam di restoran fine dining, harus menelan jatah makanan penjara yang sudah dingin dan hambar, sambil dicibir oleh sesama tahanan. Aku yakin berita penangkapannya yang viral sudah sampai ke telinga para tahanan lain. Mereka mungkin penjahat, tapi mereka pasti menganggap Dharma, si suami yang tega selingkuh saat ibunya sekarat, sebagai aib masyarakat yang paling rendah. Harga diri Dharma pasti hancur lebur diinjak-injak oleh orang-orang yang selama ini ia pandang sebelah mata. Aku tahu Dharma sedang menderita, dan penderitaannya itu baru permulaan. Aku tidak ingin dia busuk di penjara. Aku hanya ingin dia mencapai titik terendah. Titik di mana ia menyadari bahwa semua kesombongan dan kebohongan yang selama ini ia pegang teguh telah membawanya pada kehancuran total. Dia harus tahu bahwa kehormatan itu tidak bisa dibeli dengan uang hasil curian, dan cinta sejati tidak bisa ditukar dengan janji manis pada wanita simpanan. Aku berbaring di sofa ruang tunggu rumah sakit kota yang bersih dan berpendingin udara. Ibu sudah mendapatkan perawatan terbaik di ruang rawat intensif. Kondisinya masih kritis, tapi setidaknya ia tidak sendirian. Aku menatap ponselku yang kini kuaktifkan kembali. Tidak ada pesan atau panggilan masuk yang berarti. Aku yakin Dharma sudah tidur di sel, meratapi nasibnya, menyadari betapa kejamnya dunia tanpa kekayaan dan kekuasaanku. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Menunggu Dharma mencapai tingkat penyesalan yang ia yakini bisa meluluhkan hatiku. Dan ketika ia datang, aku akan siap menyambutnya dengan kejutan yang jauh lebih menyakitkan daripada borgol besi. Aku ingin Dharma berlutut memohon ampun, bukan karena ia mencintaiku, tapi karena ia membutuhkan uangku. Dan saat itu terjadi, aku akan menolaknya. Pagi di rumah sakit kota terasa tenang, tapi ketenangan itu palsu, seolah menyembunyikan badai emosi yang siap meletus kapan saja. Aku menghabiskan malam itu di samping ibu, membaca Al-Quran pelan-pelan, menemani detak monitor jantung yang berirama pelan. Pagi-pagi sekali, aku menemui dokter.
Kabar dari dokter tidak menggembirakan. Kondisi ibu masih sangat lemah dan harus melewati masa kritis. Namun, setidaknya ibu sudah di tangan yang tepat. Urusan ibuku telah kutangani dengan baik. Sekarang giliran Dharma. Ponselku mulai ramai. Aku menyalakan ponselku kembali setelah mematikannya semalaman. Panggilan tak terjawab dan pesan dari Dharma menumpuk. Semua dikirim dari semalam. Nada pesannya berubah total. Dari yang awalnya penuh amarah menuntut agar kartu-kartunya diblokir, kini berubah menjadi nada memelas, memohon, dan penuh keputusasaan. Dik, tolong angkat teleponku. Mas benar-benar minta maaf. Ini salah paham. Mas sudah di kantor polisi. Dik, tolong Mas. Cuma kamu yang bisa bantu. Kalau Mas tidak keluar, Mas bisa dipecat. Dik, Mas tidak mau dipecat. Sania. Aku tahu aku salah. Aku janji akan ceritakan semuanya. Aku janji akan tobat. Tapi tolong keluarkan Mas dari sini dulu. Mas tidak tahan di sini. Demi ibu, Dik. Ibu pasti sedih lihat Mas begini. Tolong, aku mohon. Aku membaca semua pesan itu tanpa sedikit pun rasa iba. Kata-kata, demi ibu, yang ia gunakan kini terdengar sangat menjijikan. Padahal saat ibu sekarat dia sibuk membeli perhiasan untuk gundiknya. Aku tahu persis dia tidak merasa menyesal. Dia hanya merasa terhukum. Dia tidak memohon karena takut kehilanganku, tapi karena takut kehilangan kenyamanan dan kekayaan yang kumiliki. Aku membalas pesannya singkat. Aku akan urus penangguhan penahanan sementara agar kamu bisa menemuiku. Aku ingin kamu datang ke rumah sakit tempat ibu dirawat. Sendirian, secepatnya. Ada yang harus kita bicarakan. Beberapa menit kemudian, Dharma menelepon. Suaranya terdengar lega, penuh syukur, dan sedikit serak karena kurang tidur. Terima kasih, Dik. Terima kasih banyak. Kamu memang istri terbaik. Mas janji akan kesana sekarang juga. Mas akan sujud di kaki kamu. Mas akan minta maaf. Kamu memang malaikat penyelamat Mas. Dia memanggilku dengan segala macam panggilan manis yang sudah lama tidak kudengar. Aku tahu persis apa yang ada di kepalanya. Dia pasti berpikir, yes, Ratna masih mencintaiku. Dia tidak tega melihatku menderita. Dia akan memaafkanku dan membuka blokir rekeningku lagi. Dia pasti melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melakukan sandiwara tobat terhebat dalam hidupnya. Dia akan datang dengan wajah pura-pura menyesal, memelas, dan berjanji sehidup semati. Dan aku akan membiarkannya bermain. Aku akan memberikan harapan palsu itu, hanya untuk menariknya keluar dari sel dan menyeretnya ke panggung eksekusi mental yang sesungguhnya. Aku segera menghubungi Pak Broto. Aku meminta Pak Broto mengurus penangguhan penahanan sementara Dharma atas kasus pencurian mobil, dengan alasan kemanusiaan karena ibu sedang kritis dan membutuhkan kehadiran anak menantu. Tentu saja itu hanya taktik. Kasus penggelapan aset perusahaan, yang lebih serius, yang kubuat di belakang layar masih tetap berjalan dan sedang diusut perlahan. Aku melepaskan satu borgol kecil, hanya untuk memastikan Dharma datang dalam kondisi terpuruk, siap menerima pukulan terakhir yang kuberi. Tidak sampai 3 jam kemudian, Dharma keluar dari kantor polisi. Aku tahu dia tidak punya uang sepeser pun untuk naik taksi, apalagi bus. Dia pasti berjalan kaki atau menumpang kendaraan umum seadanya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya berjuang, bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang dihakimi oleh tatapan orang-orang di jalanan. Aku ingin dia tiba di rumah sakit dengan penampilan yang paling menyedihkan, agar kontras dengan segala keangkuhan yang pernah ia miliki. Sambil menunggu Dharma datang, aku mengambil cermin kecil dari tasku. Aku memperbaiki sedikit kerudungku, merapikan baju gamis polosku. Aku tidak berdandan, tidak memakai perhiasan. Aku harus terlihat tenang, damai, dan sabar. Aku harus menjadi istri salehah yang penuh maaf, yang akan membuat Dharma semakin yakin bahwa dia telah menang. Aku duduk di bangku ruang tunggu di lantai yang sama dengan ruang perawatan ibu. Aku tidak memilih kamar VIP. Aku memilih duduk di ruang tunggu umum. Aku ingin orang-orang yang melihatku, melihat seorang istri yang sabar dan tegar, seorang anak yang berjuang di tengah musibah.
Aku ingin Dharma datang dan melihatku dalam kondisi yang paling menyedihkan, secara fisik, namun paling kuat, secara mental. Sekitar pukul 1 siang, aku melihatnya. Dharma muncul dari balik lift, berjalan terseok-seok menyusuri koridor rumah sakit. Pakaiannya kusut dan berbau, rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam dengan lingkaran hitam di bawah mata. Dia tampak persis seperti mayat hidup. Tatapannya liar, mencari-cari keberadaanku. Dia benar-benar sudah mencapai titik nol. Saat matanya bertemu dengan mataku, ada secercah harapan yang langsung menyala di sana. Dharma mempercepat langkahnya, berubah menjadi lari kecil. Aku menarik napas, mengatur ekspresi wajahku, menyiapkan diri untuk pertunjukan sandiwara terbesar yang akan segera ia mainkan. Aku tahu dia akan bersujud, dan aku akan membiarkannya. Karena setelah Dharma selesai dengan dramanya, giliran aku yang akan mengakhiri cerita kami. Dia datang dengan harapan palsu, dan aku akan mengembalikannya dengan kenyataan yang menghancurkan. Panggung sudah siap. Aku duduk tegak di bangku ruang tunggu. Tanganku menggenggam erat tasbih digital. Aku membiarkan Dharma mendekat, membiarkan ia menelan jarak di antara kami. Di mataku, ia bukan lagi Dharma si suami gagah, melainkan hanya Dharma si pengemis yang putus asa. Ketika ia sudah berada di hadapanku, Dharma langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai keramik rumah sakit dengan bunyi yang menyakitkan. Ia tidak peduli pada pandangan orang-orang atau pada rasa sakit yang dideritanya. Ia merangkak mendekatiku. Wajahnya penuh air mata yang kuyakini baru dipaksakan keluar dari kantung matanya. Wajah yang tadi kulihat di lift tampak seperti baru saja dimainkan oleh 50 penata rias film drama. "Dick, sayang, maafkan aku, Dick." Raungnya dengan suara parau yang dibuat-buat, persis seperti aktor figuran yang terlalu mendalami peran. Ia mencoba meraih kakiku, tapi aku menarik kakiku sedikit menjauh. Membiarkan tangannya hanya menyentuh ujung gamisku. Sentuhan tangannya terasa seperti membawa debu jalanan dan bau sel penjara. Aku salah, Dick. Aku hilaf. Aku dijebak wanita ular itu. Dia yang merayuku. Dia yang bilang kalau dia butuh mobil untuk menjemput klien penting. Aku tidak tahu apa-apa. Dick, aku baru sadar betapa jahatnya aku. Tolong cabut laporan itu. Dick, tolong Mas. Demi Tuhan, Mas tidak tahan. Dharma meracau. Kalimatnya campur aduk antara memohon ampun dan menyalahkan Wulan. Aku membiarkannya menangis, membiarkannya mengeluarkan semua racun yang ada di kepalanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi, seperti sedang menonton televisi yang menyiarkan adegan yang sudah kutonton berulang kali. Ketenanganku adalah hukuman pertama baginya. Dia mengharapkan teriakan, tamparan, atau setidaknya isak tangis dariku, tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan dingin. Setelah Dharma kehabisan kata-kata dan hanya menyisakan isak tangis pelan, barulah aku bicara. Suaraku sangat pelan, datar, dan tidak ada emosi sama sekali. Sudah selesai, Mas? Dramamu sudah cukup. Dharma mendongak. Matanya yang sembab menatapku kaget. Ia pasti tidak menyangka aku akan bersikap sesantai ini. Dick, kamu bicara apa? Ini bukan drama, Dick. Ini penyesalan tulus. Aku sungguh-sungguh. Aku janji akan berubah. Aku akan tinggalkan semua. Aku akan fokus sama kamu dan ibu. Aku menghela napas panjang, bangkit dari bangku. Aku berdiri menjulang di depannya yang masih bersujud. Mas, aku tahu kamu tidak menyesal, kataku, suaraku sedikit keras, tapi tetap tenang. Kamu tidak menyesal menyakitiku. Kamu tidak menyesal telah berbohong. Kamu menyesal karena kamu miskin, kamu ditangkap, dan kamu menderita. Kata-kataku menusuk tepat di jantung kepalsuannya. Wajah Dharma langsung pucat. Ia mencoba membuka mulut untuk membantah, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku tahu Mas sedang berada di penginapan pantai itu. Aku tahu kamu yang membelikan kalung itu. Aku tahu Wulan sudah mengkhianatimu dan membuat videomu viral. Aku tahu semuanya. Mas, aku tahu kamu tidak rapat, melainkan sedang bersenang-senang dengan uang yang seharusnya untuk pengobatan ibu. Aku menunjuk ke arahnya yang masih berlutut.
Kamu datang ke sini bukan karena cinta, Mas. Kamu datang karena kamu lapar. Kamu datang karena kamu tidak punya tempat tinggal. Kamu datang karena kamu butuh aku untuk membayar tagihan hotelmu dan mencabut laporan polisi. Betul, kan, Mas? Dharma menggeleng keras. Air mata pura-puranya mendadak berubah menjadi air mata ketakutan yang sesungguhnya. Tidak, Dik, tidak. Aku cinta kamu. Aku hanya butuh kamu. Dik, aku bersumpah demi ibu. Aku akan jadi suami yang baik. Aku melipat tanganku di depan dada. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan membuatku harus naik bus ekonomi 7 jam sendirian saat ibu sekarat. Kalau kamu mencintai ibu, kamu akan berada di sini, bukan di dalam mobil mewah yang kamu curi. Aku sengaja menggunakan kata curi, agar ia ingat status hukumnya saat ini. Mas tolong, di mana ibu? Aku mau minta maaf pada ibu. Ibu pasti bisa membujukmu. Dik, ibu pasti tidak akan membiarkan kita berpisah begini. Dharma mulai merangkak. Matanya mencari-cari ke arah lorong. Ia mencoba menggunakan ibu sebagai perisai terakhirnya. Aku menatapnya tajam. Aku tahu momen ini adalah puncaknya. Aku harus menghancurkan harapan terakhirnya. Harapan yang ia gantungkan pada sosok ibu. Ibu. Aku mengulangi kata itu perlahan. Kamu bilang mau minta maaf pada ibu? Mau membujuk ibu? Aku berjalan pelan, menuju ujung koridor. Ada sebuah papan pengumuman besar yang baru dipasang pagi tadi. Di sana, tertempel sebuah kertas putih dengan tulisan tangan rapi yang disampul plastik bening. Kamu terlambat, Mas, kataku pelan. Suaraku kini bergetar sedikit karena menahan duka yang sebenarnya. Aku menunjuk kertas di papan pengumuman itu. Lihat ini, Mas. Pagi tadi, tepat saat kamu sedang tidur nyenyak di sel tahanan, dan saat Wulan sedang sibuk mengedit videonya, kami membawa ibu ke rumah sakit. Dan lihat apa yang terjadi, Mas. Dharma bangkit. Kakinya terseok-seok. Ia mendekati papan pengumuman itu dengan pandangan kosong. Aku membiarkannya membaca sendiri. Di kertas itu tertulis pengumuman singkat dari pihak rumah sakit dan kerabat desa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Ibu Salamah binti Karta. Pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jenazah akan dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Tubuh Dharma kaku seketika. Ia tidak merengek. Tidak berteriak, ia hanya diam, mematung di depan papan pengumuman. Kematian ibu, yang selama ini ia gunakan sebagai alasan, kini datang nyata dan menghantamnya telak. Ibu meninggal, Mas, bisikku. Air mataku akhirnya menetes juga, tapi kali ini bukan karena Dharma, melainkan karena kepergian ibu. Tepat setelah aku datang dan ibu tahu bahwa aku aman, beliau pergi. Aku sempat memegang tangannya. Dan dia pergi dengan tenang. Kamu terlambat, Mas. Kamu tidak sempat mencium tangan ibu. Kamu tidak sempat meminta maaf padanya. Kamu tidak sempat melihat wajahnya untuk yang terakhir kali. Aku melangkah mendekat. Mataku memancarkan kekecewaan yang sangat dalam. Dan dengarkan ini baik-baik. Mas, ibu meninggal sendirian. Kamu memilih untuk bersama gundikmu, bukan bersama ibuku. Sekarang, pergilah. Kamu sudah tidak punya alasan lagi untuk berada di sini. Kamu tidak punya ibu, dan kamu tidak punya istri. Aku tidak butuh pengemis sepertimu. Temui pengacaraku, dia yang akan mengurus surat cerai kita. Dharma ambruk ke lantai. Kali ini bukan sandiwara. Ini adalah kehancuran total. Ia meraung keras, memanggil nama ibu, memukul-mukul lantai rumah sakit yang bersih. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah selesai. Panggung eksekusi mental ini sudah tertutup. Aku berbalik, meninggalkan Dharma yang histeris dan sendirian di lorong rumah sakit. Aku melangkah pergi, membawa duka dan harga diriku yang telah kudapatkan kembali. Raungan histeris Dharma di lorong rumah sakit tidak membuatku menoleh barang sedetik pun. Aku sudah kebal. Air mata yang keluar dari matanya kali ini adalah air mata penyesalan yang terlambat. Penyesalan karena ia telah kehilangan segalanya,
Bukan penyesalan karena perbuatannya. Aku tahu Dharma sedang terpuruk, tapi kehancuran mental itu belum lengkap. Ia harus mencapai titik nol. Titik di mana ia menyadari bahwa ia benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini. Aku berjalan cepat menuju ruang administrasi rumah sakit untuk mengurus kepulangan jenazah ibu. Aku ditemani oleh bibiku dan Pak Broto yang kebetulan sudah menunggu di sana. Saat aku menceritakan bagaimana Dharma histeris di lorong setelah melihat pengumuman kematian ibu, Pak Broto hanya mengangguk pelan. Bagus, Ratna. Itu berarti dia sudah mencapai titik yang kita inginkan. Setelah semua urusan surat menyurat selesai, aku meminta Pak Broto menahan Dharma di rumah sakit selama mungkin, tidak secara fisik, tapi secara mental. Aku tahu Dharma akan mencari uang atau mencari ulah. Aku ingin dia tetap berada di area rumah sakit sampai kejutan yang kedua datang. Saat kami beristirahat sejenak di kantin rumah sakit, Dharma berhasil melacak keberadaan Pak Broto dan muncul lagi. Penampilannya semakin menyedihkan. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Ia merangkak menghampiri meja kami, mengabaikan tatapan jijik dari pengunjung kantin. Pak Broto, tolong saya. Katakan pada Ratna kalau dia tidak boleh menceraikan saya. Katakan padanya ibu pasti tidak setuju. Dharma meraih ujung jas Pak Broto. Pak Broto menyingkirkan tangan Dharma dengan lembut namun tegas. Ia menatapku sejenak, lalu mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah ia siapkan di dalam tas kerjanya. Dharma, kata Pak Broto dengan suara formal. Saya di sini bukan untuk mengurus rumah tangga kalian. Saya di sini sebagai kuasa hukum Nona Ratna, dan juga almarhumah Ibu Salamah. Maksud Bapak apa? Ibu? Ibu tidak punya urusan hukum. Ibu sudah meninggal. Dharma berteriak frustrasi. Aku mengambil amplop coklat itu dari tangan Pak Broto dan melemparkannya tepat ke pangkuan Dharma. Buka, Mas. Ini adalah pesan terakhir dari ibu untukmu. Dharma merobek segel amplop itu dengan tangan gemetar. Ia pasti berpikir itu adalah surat permohonan maaf dari ibu karena telah meninggalkannya. Atau mungkin surat wasiat warisan. Aku tahu, pikiran Dharma selalu berpusat pada harta. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi yang bermaterai lengkap dengan cap jempol yang sudah kering. Wajah Dharma yang sudah pucat semakin memutih saat membaca judul dokumen itu. Perubahan surat wasiat dan pencabutan hak waris. Dharma membaca cepat. Matanya liar mencari namanya. Berharap namanya masih tertulis sebagai pewaris utama. Tapi yang ia temukan adalah poin-poin yang menghancurkan semua harapannya. Rupanya, naluri seorang ibu tidak pernah salah. Sebulan sebelum ibu jatuh koma, ibu sudah mencium gelagat aneh Dharma yang sering menghilang dan meminta uang tunai dalam jumlah besar dengan alasan proyek fiktif. Ibu diam-diam menyewa penyelidik lokal yang berhasil merekam Dharma sedang bersama Wulan di sebuah restoran mahal. Ibu merasa malu dan marah karena harta yang ia kumpulkan dengan susah payah digunakan Dharma untuk memanjakan gundiknya. Dalam dokumen wasiat itu tertulis tegas, "Saya, Salamah binti Karta, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, menyatakan mencabut seluruh hak waris anak menantu saya, Dharma bin Prawira, dikarenakan perilaku durhaka, perselingkuhan, dan penyalahgunaan harta." Ini palsu. Kamu yang merekayasa ini, Ratna. Ibu tidak mungkin tega padaku. Dharma berteriak. Air mata yang tersisa di matanya tumpah lagi. Pak Broto angkat bicara. Dokumen ini sah, Dharma. Ditandatangani di hadapan notaris resmi, lengkap dengan rekaman video saat Ibu Salamah membubuhkan cap jempolnya, 2 minggu sebelum beliau jatuh sakit. Dharma si pencinta harta meremas dokumen itu. Tatapannya beralih padaku, penuh kebencian. Lalu kemana semua harta ibu? Rumah itu, ladang itu semua warisanku. Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit di lidah. Aku mengambil kembali dokumen yang sudah lecek itu dan membacakan poin terakhirnya dengan suara lantang. Seluruh aset tanah, ladang perkebunan, dan rumah di kampung halaman, ibu hibahkan sepenuhnya kepada menantunya, Ratna binti Rahmat. Dan seluruh aset tabungan, emas, dan deposito milik ibu, diwakafkan sepenuhnya kepada Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu di desa.
Aku menutup dokumen itu dan menatap Dharma lurus-lurus. Jadi, Mas Dharma, kamu benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Rumah yang kamu tinggali di ibu kota itu pun masih atas nama perusahaanku. Kamu datang ke sini sebagai pengemis, dan sekarang kamu akan pergi sebagai pecundang. Warisan ibu, yang seharusnya menjadi hakmu, sudah menjadi amal jariah untuk anak-anak yatim. Bahkan ibu pun sudah membuangmu. Dharma ambruk ke lantai kantin. Tubuhnya tak berdaya. Semua harapannya telah musnah. Ia tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan yang paling menyakitkan, ia tidak punya hak waris. Ia menatapku dengan tatapan kosong. Matanya memancarkan kesadaran pahit. Aku harus bagaimana, Ratna? Aku tidak punya tempat tinggal. Tolong, izinkan aku tinggal di gudang rumah itu. Setidaknya sampai aku dapat kerja. Aku menggeleng pelan. Rumah itu akan segera kujual, Mas. Uangnya akan kugunakan untuk memperluas panti asuhan ibu. Kamu sudah tidak punya apa-apa. Sekarang, pergilah. Aku harus membawa jenazah ibu kembali ke kampung. Jangan sampai kehadiran anak menantu durhaka sepertimu menodai kepergiannya. Dharma tidak bisa melawan. Ia kalah telak. Tidak hanya di hadapanku, tapi juga di hadapan hukum dan takdir. Ia merangkak keluar dari kantin, seorang pria yang jiwanya telah mati, membawa di tangannya hanya selembar kertas wasiat yang mencabut semua haknya. Aku hanya bisa menatap punggungnya dengan rasa lelah yang mendalam. Pertarungan harta sudah selesai. Kini, tinggal babak terakhir, hukuman pidana yang menantinya di luar sana. Dharma meninggalkan kantin dengan langkah gontai. Seolah tubuhnya hanya digerakkan oleh sisa-sisa tenaga yang dipaksa. Ia berjalan menyusuri lorong rumah sakit, kepalanya tertunduk, tidak berani menatap wajah siapapun. Ia tahu semua orang menatapnya, mungkin sudah mengenali wajahnya yang viral, wajah suami durhaka yang ditangkap polisi karena selingkuh, yang kini kehilangan ibu dan harta dalam waktu bersamaan. Ia adalah aib yang berjalan. Saat mencapai lobi rumah sakit yang ramai, Dharma tiba-tiba berhenti. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding. Napasnya tersengal. Ia baru menyadari bahwa ia tidak punya tujuan. Mau kemana? Rumahnya sudah menjadi milikku dan akan segera dijual. Uangnya sudah habis. Ponselnya mati karena baterai habis. Ia benar-benar nol. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat ia terbangun. Namun, saat ia membuka mata, ia melihat tayangan berita di televisi besar yang tergantung di ruang tunggu lobi. Wajah yang muncul di layar itu membuatnya mendidih. Itu Wulan. Wanita itu tampil dengan pakaian sopan, kerudung menutupi rambutnya. Wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi air mata buaya. Di bawah namanya tertulis keterangan, korban tipu muslihat pengusaha fiktif. Dari pengeras suara televisi, terdengar isak tangis Wulan yang dibuat-buat. Saya benar-benar tidak tahu kalau Mas Dharma sudah punya istri. Dia bilang dia duda. Istrinya sudah meninggal. Dia membohongi saya. Bahkan mobil yang dia gunakan ternyata mobil curian. Saya sangat terpukul dan meminta maaf kepada keluarga besar istri sahnya. Saya juga korban di sini. Dharma mendesis marah. Pembohong. Dia yang memintaku membelikan itu semua. Dia tahu semuanya. Teriak Dharma ke arah televisi. Suaranya lemah dan tenggelam dalam kebisingan lobi. Pengunjung lobi menatapnya dengan jijik. Wulan telah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan menumbalkan Dharma sebagai penjahat tunggal. Dharma telah kehilangan istri yang tulus, ibu yang mencintainya, dan kini dikhianati oleh selingkuhan yang ia banggakan. Tepat saat Dharma hendak berbalik untuk meninggalkan lobi, dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian sipil menghampirinya. Mereka bukanlah polisi lalu lintas yang menangkapnya di tol. Salah satu pria itu menunjukkan lencana kepolisian dari unit tindak pidana ekonomi. Saudara Dharma bin Prawira? Tanya petugas itu dengan nada formal. Dharma mengangguk lemah. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia mengira masalahnya sudah selesai setelah penangguhan penahanan tadi. Kami membawa surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen keuangan, kata petugas itu sambil menunjukkan surat berwarna merah.
Laporan ini dibuat oleh tim audit internal perusahaan perkebunan milik Nona Ratna. Dharma tersentak. Ia lupa. Penangguhan penahanan hanya berlaku untuk kasus pencurian mobil. Kasus penggelapan dana perusahaan yang melibatkan miliaran rupiah dari hasil auditku selama ini, yang ia gunakan untuk bersenang-senang dan menyuap sana-sini, kini mencuat ke permukaan. Hukuman pidana yang sebenarnya baru akan dimulai. Aku tidak hanya memiskinkannya, aku juga memenjarakannya. Dharma mencoba membela diri, tapi istri saya. Laporan ini dibuat berdasarkan bukti-bukti kuat dari tim legal perusahaan. Istri Anda adalah pelapor sekaligus korban kerugian, Saudara Dharma. Potong petugas itu. Tidak ada ampun. Kedua lengan Dharma ditarik ke belakang, dan bunyi klik borgol besi terdengar lagi. Kali ini di depan umum, di tengah keramaian lobi rumah sakit yang penuh sesak. Para pengunjung langsung mengeluarkan ponsel. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar wajah Dharma, menjadikan aibnya tontonan nasional secara langsung. Saat Dharma digiring menuju mobil polisi yang parkir di depan lobi, ia sempat melihat mobil ambulans yang membawa jenazah ibu bergerak perlahan meninggalkan area rumah sakit. Di belakang mobil jenazah itu, ada mobil sedan lain yang mengiringi. Pintu belakang mobil itu terbuka, dan keluarlah aku. Aku berdiri tegak di samping Pak Broto, mengenakan busana serba hitam. Wajahku terlihat lelah tapi sangat berwibawa. Aku baru selesai mengurus semua administrasi terakhir ibu. Aku sempat menoleh sekilas ke arah mobil polisi yang membawa Dharma pergi. Tatapan kami tidak bertemu, tapi Dharma bisa merasakan aura dingin yang terpancar dariku, aura kemenangan dan kebebasan. Aku tidak terlihat sedih melihat Dharma di dalam mobil polisi itu. Aku justru terlihat lega, seolah beban berat yang selama ini kupanggul di pundakku telah terangkat. Aku berbicara sebentar dengan Pak Broto, mengangguk mantap, lalu masuk kembali ke dalam mobil. Mobil yang kutumpangi bergerak perlahan, berbelok ke arah yang berlawanan dengan mobil polisi. Aku menuju ke masa depan yang bersih, bebas dari parasit, dan penuh ketenangan. Sementara Dharma, mobilnya melaju menuju kantor polisi, menuju ruang interogasi, menuju pengadilan, dan akhirnya menuju sel penjara yang dingin dan sepi untuk waktu yang sangat lama. Di dalam mobil polisi yang hening, Dharma menyandarkan kepalanya ke kaca jendela. Air matanya menetes lagi. Kali ini bukan air mata sandiwara, melainkan air mata penyesalan yang sesungguhnya, penyesalan yang terlambat. Ia teringat kata-kataku sebelum aku meninggalkannya. Tuhan tidak tidur, Mas. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membangunkanmu dengan cara yang paling menyakitkan. Dan sekarang, Dharma benar-benar terbangun. Mimpinya menjadi orang kaya raya dan playboy telah berakhir. Ia bangun di dunia nyata, di mana ia hanyalah seorang narapidana miskin yang dibenci semua orang, yang bahkan tidak sempat mencium kaki ibunya untuk terakhir kali. Aku telah menang, bukan dengan pedang atau kekerasan, tapi dengan kesabaran, kebenaran, dan strategi yang dingin. Kehidupanku baru saja dimulai.